Pengenalan Teknologi Informasi. William dan Sawyer 2007 berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Sedangkan menurut M.C. Kwon 2001 berpendapat bahwa teknologi informasi atau TI memiliki acuan pada teknologi yang memiliki kegunaan untuk dapat menggunakan, menukar, menyimpan, dan membuat informasi dalam bermacam-macam bentuk. Perlunya teknologi informasi. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi informasi. Dari sekian banyak manfaat yang bisa didapatkan, beberapa di antaranya yaitu lebih mudahnya dan cepatnya dalam melakukan proses komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring, bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Selain dikarenakan beberapa manfaat tersebut, penyebab suatu teknologi informasi menjadi sangat diperlukan juga dikarenakan tekanan akibat dari persaingan bisnis. Meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, perlunya waktu tanggap yang lebih cepat dan pengaruh terhadap globalisasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi, orang, dan prosedur yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Tujuan utama dari sistem informasi adalah untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Perangkat keras komputer atau hardware. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Berikut beberapa contoh perangkat input yaitu keyboard komputer, mouse, mikrofon, dan scanner. Scanner adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput data seperti gambar. Perangkat komunikasi adalah komponen perangkat yang digunakan untuk bertukar informasi ataupun data baik melalui PC ataupun perangkat mobile. Salah satu contoh adalah modem yang dapat berfungsi untuk mengakses internet pada PC. Selanjutnya, perangkat lunak komputer atau software. Perangkat lunak adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Dan istilah seperti ini digunakan agar menonjolkan perbedaan dalam antara software atau perangkat lunak dan hardware atau perangkat keras. Karena dikatakan sebuah software, maka bisa dikatakan bahwa software perangkat lunak itu jelas berbeda dengan hardware atau perangkat keras. Jenis aplikasi perangkat lunak yang pertama, perangkat lunak sistem operasi, yang kedua, perangkat lunak driver, yang ketiga, perangkat lunak aplikasi, dan keempat, bahasa pemrograman. Selanjutnya, pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Tipe-tipe keputusan. Yang pertama ada terstruktur, merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Yang kedua, setengah terstruktur, merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Yang ketiga, tidak terstruktur, merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram atau tidak selalu dapat terjadi. Pada umumnya, suatu organisasi memiliki hierarki manajemen secara klasik. Hierarki ini terbagi atas 3 tingkatan, yaitu manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. Yang kedua, manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian. Keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut juga dengan keputusan operasional. Selanjutnya, sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan.
Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari keduanya. Selanjutnya, pengertian data, informasi, dan pengetahuan. Data. Dalam komputasi, data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contoh data dapat berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Data dapat berupa informasi yang berbentuk digital binar, khususnya yang terdapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer. Dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarannya akan bisa dikatakan sebagai informasi. Informasi adalah kesimpulan dari suatu data. Data adalah sekumpulan informasi yang tidak berkaitan yang membuatnya tidak mempunyai makna sampai data tersebut telah dievaluasi. Pengetahuan adalah pemahaman atau kesadaran tentang sesuatu diperoleh melalui pengalaman, pendidikan, atau penelitian. Pengetahuan mencakup fakta, informasi, keterampilan, dan wawasan yang diperoleh seseorang atau kelompok melalui pembelajaran dan pemahaman. Secara umum, pengetahuan bisa dikategorikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pengetahuan deklaratif atau declarative knowledge. Pengetahuan tentang apa sesuatu, misalnya fakta dan informasi. Yang kedua, pengetahuan prosedural atau procedural knowledge, yaitu pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, misalnya keterampilan dan prosedur. Dan yang terakhir, pengetahuan kondisional atau conditional knowledge, yaitu pengetahuan tentang kapan dan mengapa sesuatu harus dilakukan yang melibatkan pemahaman, konteks, dan kondisi. Pengetahuan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, inovasi, dan berbagai aspek kehidupan manusia serta operasi organisasi.